Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang solih-solihah, yang Bu Nikmah sayangi dan Bu Nikmah banggakan juga. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya, sehat walafiat. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Hari ini kita akan mulai belajar PAI pertemuan pertama ya, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak juga setiap pagi jangan lupa berdoa dan belajar Asmaul Husna di rumah ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak yang belum memiliki LKS dan juga buku paket silakan mengambil atau membeli di Bu Nikmah di sekolah. Oke, pada hari pertama ini kita akan belajar pelajaran yang pertama ya. Pelajaran pertama itu tentang apa ya? Kalian sambil menyimak video ini kalian juga dengan membuka buku LKS kalian atau buku paket kalian. Boleh ya. Pelajaran pertama, tapi yang ditampilkan Bu Nikmah ini itu adalah buku PAI dari pemerintah, tapi isinya sama kok ya, nggak apa-apa karena ada yang belum punya LKS maupun paket. Jadi Bu Nikmah di sini menampilkan buku dari pemerintah dulu ya. Oke, sebelumnya ada pepatah ini. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Jadi kita harus belajar hari kemarin ya. Kalau belum baik hari ini kita harus lebih baik, dan besok kita harus menjadi yang lebih baik lagi ya. Makanya gunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena waktu itu kan terus berjalan terus dan kita tidak akan mungkin kembali ke belakang atau kemarin. Oke, pada pelajaran pertama kita akan belajar tentang mari belajar Quran surat Al-Falaq ya. Kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Tapi kita sebelumnya harus mengetahui atau mengenal dulu apa itu surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq itu nanti akan dijelaskan di sini dan juga di LKS kalian ya. Tapi sebelumnya kita amati dan ceritakan gambar berikut. Pada gambar pertama ini ada kegiatan apa? Kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang kedua ada salah satu siswa apa guru nih ya? Oh iya Bu Guru, maaf, ini Bu Guru memberikan penjelasan atau membacakan surah pendek atau surah Al-Falaq. Nah, kemudian yang ketiga, gambar ketiga yaitu gambar anak sedang praktek membaca surah Al-Falaq, dan nanti kita praktekkan bersama-sama meskipun kita tidak di dalam kelas, tapi kalian praktek di rumah sendiri-sendiri ya. Kemudian kita kenalan yuk sama Quran surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kandungan dan arti dari surah Al-Falaq? Apa manfaat membaca Quran surat Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, ikutilah ceritanya ya. Ini ada sebuah cerita. Al-Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan ya. Agar kita semua terpelihara atau terjaga dari semua kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau Al-Falaq. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Nah, ini inti dari Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini menceritakan ada beberapa kejahatan, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki ya. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, maka insya Allah akan menjaga kita dari kejahatan-kejahatan itu ya. Nanti selengkapnya ini hanya sekilas tentang kandungannya ya, tapi nanti kita akan belajar lebih lengkap mengenai makna atau isi kandungannya di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita kenalan yang
mudah-mudah dulu ya, yang ringan dulu. Ini di LKS sudah ada. Nah, di LKS bisa kalian lihat, bisa kalian baca tentang surat Al-Falaq. Al-Falaq itu tergolong surah Makkiyah. Nah, karena turun di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Al-Falaq diturunkan setelah surah Al-Fil ya. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kemudian merupakan urutan surat yang ke-113 dalam Al-Qur'an. Nah, surat Al-Falaq ini dalam juz amma ya. Juz amma itu adalah juz yang terakhir atau juz yang ke-30. Kata Al-Falaq itu artinya tadi sudah dijelaskan di buku paket tadi, yaitu waktu subuh ya, artinya waktu subuh. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian nanti kita akan belajar membaca surat Al-Falaq bersama-sama ya. Oke, kita lanjutkan. Bersama surah An-Nas, surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzatain. Jadi Al-Mu'awwidzatain itu adalah 2 surat, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Kalau ada pertanyaan, surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut dengan, nah ini jawabannya, yaitu dengan Al-Mu'awwidzatain. Hanya 2 surat itu karena keduanya mengandung ta'widz. Ta'widz itu adalah perlindungan. Jadi kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, kita bisa membaca kedua surat itu. Perlindungan dari apa saja? Dari godaan jin, setan, dari kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan belajar membaca Quran surah Al-Falaq ya. Kita kembali lagi ke buku paketnya. Nah, jangan lupa sebelum membaca surat-surat kita awali dengan ta'awudz dan basmalah ya. Terlebih dahulu kita cermati tulisannya ya. Kalian boleh cermati lewat video ini maupun di LKS kalian nantinya ya. Nah, ini sebelum kita membaca, kita pahami dulu huruf-hurufnya ya. Kita berlatih membaca atau melafalkan huruf-huruf yang ada di surah Al-Falaq agar nanti bacaan kita dapat secara tartil dan sesuai dengan makharijul hurufnya ya. Kita bedakan dulu dari huruf-huruf berikut ya. Ada za, ba, ha, kha, fa, sha, sa, a sama ain, wa sama qa, fa sama qa ya. Kita bedakan, kita harus bisa membedakan antara huruf-huruf berikut. Nah, sebentar. Bu Nikma akan tampilkan cara membacanya ya. Oke. Oke. Kita tadi belajar tentang perbedaan huruf ya. Kita harus bisa membedakan antara huruf. Yang pertama dulu. Yang pertama itu the sama the. The sama the. The itu jangan dibaca de ya. Kurang sesuai kalau de. De itu di tengah-tengah langit kalau de. Tapi kalau di huruf hijaiyah dibaca the sama the. Nah, kemudian huruf apa lagi tadi? Fa. Kalau a bata fa itu ujung lidah di kedua gigi ya, kedua ujung gigi fa. Kemudian huruf sya. Nah, kalau sya itu tebal ya. Kemudian sa biasa. Ada fa, sya, sa sama sho. Kalau sho itu mencucu, oke? Sho. Kemudian ada lagi huruf apa tadi? A ya. A sama a. Kalau a kita harus mulutnya terbuka, a dan a. Ain itu di tenggorokan ya. Apalagi ya? Oh, fa sama o. Kalau qaf itu di tenggorokan juga.
Kemudian huruf H, kalau H itu bersih, kalau kho itu seperti orang ngorok, kho, ya. Nah, itu diantar kita belajar makhrajul hurufnya. Sekarang kita belajar membacanya. Nah, kita kembali lagi ke bacaannya. Pada ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq qaf ini termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau waqaf atau kalau berhenti harus mantul. Falaq seperti itu ya. Qaf di depan juga harus tebal. Qul ya. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq, sama. Qafnya juga harus qalqalah atau mantul. Ayat ketiga, min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab juga harus memantul. Nah, ada keterangan lagi. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu shin dan sin. Tadi ya, kalau shin itu tebal, kalau sin biasa. Serta tasydid. Tasydid itu rangkap. Min syarri. Nah, roknya harus rangkap, bukan syari tapi syarri. Kemudian perhatikan ayat keempat. Wa min syarrin naffasati. Nah, sa tadi bedanya sa sama shin sama sin. Kalau sa lidah di ujung gigi, sa ya di tengah-tengah itu. Kemudian ayat kelima ada huruf zal. Nah, bedanya tadi zal sama da ya. The min syarri hasidin idza. Nah, da sama da hasad. Nah, di sini perlu kalian perhatikan atau kalian catat ada beberapa huruf yang disebut huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu huruf yang jika diwakafkan itu harus dibaca pantul. Bisa kalian tulis ya, huruf qalqalah bisa disingkat dengan baju di toko. Ada berapa huruf itu? Baju di toko. Maksudnya apa sih kok baju di toko? Biar kita gampang hafal ya kan. Ba, jim, dal, ko sama qof. Ya, baju di toko. Nah, kalau kalian hafal itu kita dapat membedakan mana yang huruf qalqalah. Ba, jim, dal, ko, qof. Ya, ada 5 huruf itu ya. Oke, selanjutnya kita baca mulai dari awal ya. Jangan lupa baca dengan ta'awudz dan basmalah. Tirukan, kemudian nanti kalian latihan di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin, maaf ya, kok birabbin nas ya, ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak perhatikan cara membacanya ya, panjang pendeknya sama dengunya ya. Demikian penjelasan dari Bu Nikmah. Tugas kalian di rumah yaitu berlatih membaca Quran surat Al-Falaq. Di LKS maupun di buku paket kalian sudah ada ya, atau kalian bisa juga membaca di juz amma atau Al-Quran. Tugas kalian untuk hari ini yaitu berlatih membaca Quran surat Al-Falaq, kemudian dikirim ke WA-nya Bu Nikmah yang baru ya, bukan yang dulu. Yang baru sudah di-share sama Bu guru kelas di grup. Kalau ngirim yang di nomor dulu berarti nanti enggak dikoreksi Bu Nikmah ya, takutnya nanti enggak dikoreksi karena sudah tidak digunakan. Kemudian cara ngirimnya direkam melalui rekaman suara saja, bukan video, suara saja ya. Tidak usah terburu-buru, kalian latihan dulu di rumah
ya, latihan panjang pendeknya, kemudian dengungnya. Nah, disesuaikan. Kok masih salah? Sudah sesuai sama apa belum ya sama bacanya Bu Nikmat tadi? Nah, kalau belum sesuai diulangi lagi, jangan cepet-cepetan. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp Bu Nikmat. Oke, ketika mengumpulkan tugas atau mengirim tugas jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor absennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.